Alhamdulillah kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran, masih dalam konfigurasi elektron, masih dalam KD 3.2 ya. Ini lanjutan yang kemarin. Ibu harap kalian sudah hafal cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi ya. Yang SPDF kan sudah Ibu berikan singkatannya di video sebelumnya ya, agar mudah dihafal urutannya gimana. Yang susu, sapi, sedap, SFDP. Nah, urutin aja. S dari kulit ke-1, P dari kulit kedua, dan seterusnya. D baru muncul di kulit ketiga, dan seterusnya. F baru muncul di kulit keempat, dan seterusnya ya. S itu penuh elektronnya 2, P penuh elektronnya 6, D penuh elektronnya 10, F penuh elektronnya 14. Nah, sekarang kita lanjutkan ke konfigurasi gas mulia, konfigurasi ion, dan konfigurasi penuh dan setengah penuh ya. Nah, perlu diketahui ya sebelumnya, kalau kalian pernah lihat tabel periodik, nah di tabel periodik unsur kimia gas mulia itu golongan 8A ya, dia ada di paling kanan golongannya. Nah, nanti supaya kita nggak kepanjangan nulis konfigurasi elektron, apalagi kalau atom tersebut nomor atomnya besar, misalnya di atas 30 atau di atas 20, kan panjang banget tuh nulisnya. Nah, kita singkat penulisannya dengan cara konfigurasi gas mulia ya. Konfigurasi gas mulia nih, kita masuk. Gas mulia adalah unsur-unsur yang memiliki kestabilan yang sangat tinggi dan dalam sistem periodik terdapat pada golongan 8A ya. Nah, unsur ini ditemukan di alam sebagai unsur monoatomik ya. Jadi dia sendirian, nggak berikatan sama unsur lain. Hal penting yang menyebabkan gas mulia memiliki kestabilan yang sangat tinggi adalah konfigurasi elektronnya. Kenapa? Kita lihat di sini ya. Unsur gas mulia ada apa aja? Ada He, helium, Ne, neon, Ar, argon, Kr, kripton, Xe, xenon, Rn, radon. Kalau kita lihat konfigurasi terakhir unsur gas mulia ini semuanya terisi penuh nih ya. Penuh semua elektronnya ya, penuh nih. Di kulit valensinya penuh, ini penuh semua di kulit terakhir terluar valensinya ya, ini juga penuh. Nah, ini yang membuat unsur gas mulia stabil. Nah, jadi unsur-unsur yang lain mau ngikutin gas mulia nih karena dia stabil. Nah, termasuk konfigurasinya, supaya nggak kepanjangan kita singkat pakai konfigurasi gas mulia. Nah, ini harus hafal nomor atomnya syaratnya. Kalau mau pakai konfigurasi gas mulia, nomor atom unsur gas mulia harus hafal, wajib ya. He nomor atomnya 2, Ne 10, Ar 18, Kr 36, Xe 54, Rn 86. Nanti kalau kalian udah sering, nanti hafal sendiri. Makanya sering latihan soal, sering ngerjain soal, itu kunci kalian bisa hafal ya. Nah, He nomor atomnya 2, konfigurasinya 1s2, 10 Ne, konfigurasinya ini ya. Nah, Ar 18 konfigurasinya sampai sini. Jadi nanti kalau ada yang nomor atomnya lebih dari 18 ya, kita deketin ke Ar. Habis Ar berarti lanjutannya tinggal ini. Seperti itu ya. Nah, Kr nomor atomnya 36, dari sini ke sini nih jumlahnya 36. Nah, nanti untuk unsur yang lebih dari 36 nomor atomnya misalnya 40 ya. Nah, udah kita pakai aja Kr 36, sisanya kita langsung 5s, 4d, 5p ya. Nggak usah kita tulis awal dari 1s2, nggak usah kepanjangan ya. Nah, Xe konfigurasinya dari sini sampai 5p6. Nanti untuk unsur-unsur yang nomor atomnya lebih dari 54, misalnya ada unsur yang nomor atomnya 57, nah, panjang banget kalau nulis dari 1s2. Nah, nggak usah, kita cukup tulis Xe 54, langsung lanjut ke 6s, 3p, ini bukan 3p nih, ini salah ketik nih ya, ini harusnya 6p nih ya, 4f, 5d, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk mempersingkat penulisan biar nggak terlalu kepanjangan nulis dari awal dari 1s2. Ini harus hafal nomor atom si gas mulianya ya. Ini enak pakai konfigurasi ini, cepet
nggak usah panjang-panjang. Nah, penulisan konfigurasi gas mulia nih contohnya misalnya ya, konfigurasi gas mulia digunakan untuk menyederhanakan atau meringkas penulisan konfigurasi elektron unsur yang lain atau unsur yang nomor atomnya besar ya. Misalnya nih, penulisan konfigurasi unsur Sc nomor atomnya 21. Sc ini sama dengan ya. Nah, kalau kita tulis dari awal 1s2, 2s2 susu sapi susu sapi sedap, P-nya nggak masuk karena dia udah sampai 3D1, udah nomor atomnya 21 jumlah elektronnya ya. Kalau kita urut dari 1s2 kan gini panjang. Nah, kita deketin aja ke gas mulia 21, deket ke gas mulia si AR nomor atomnya 18, udah ada 18 AR nih. Nah, sisa lanjutnya nih harus hafal lanjutannya. Habis AR tuh sedap 4S 3D dan seterusnya ya. Nah, udah ada 18 tambah 2 20 tambah 1 21. Udah ringkas konfigurasi SC, cuma cukup AR 4S2 3D1. Nah, contoh soal untuk lebih paham lagi ya. Tuliskan konfigurasi gas mulia untuk unsur yang A pertama S16. Nah, ini harus diingat ya. Nih, ingetin lagi nih, Ibu ingetin lagi konfigurasinya apa, unsur-unsur gas mulia nih harus hafal. Kalau nggak hafal kalian nggak bisa menuliskan konfigurasi gas mulia. Dari He, nomor atomnya 2. Heboh biasanya disingkat biar hafal, pakai singkatan yang mudah dihafal. Heboh negara Arab AR 18. Karena KR 36. Serangan agak maksa XE 54, ranjau RN 86 ya. Nah, ini kan dia ini 1S2 tadi ya. Ini supaya nggak kepanjangan, ini kita deketin aja ke sebelumnya. Ini nomor atomnya 10. Untuk yang lebih besar dari 2, contohnya 10 ya. Nah, udah ada 2He. Lanjut habis 1S, 2S2, 2P 6 itu ya. Nah, untuk yang nomor atom lebih dari 10 deketin ke Ne 10 Ne. Nah, tinggal lanjut habis 2S nih 1S 2S, nah berarti 3S. Susu sapi masih sama 3P 6 ya. Untuk yang nomor atom lebih dari 18 kita deketin ke AR. Udah ada AR nih, contohnya KR nih, kan dia lebih dari 18 ya. Nah, habis 3S berarti 4S. Nah, habis 4S ingat 3D sedap, susu sapi sedap 3D 10 4P 6 ya. Untuk yang nomor atomnya lebih dari 36 kita pakai ke KR, contohnya XE di sini 54 ya. Udah ada 36 KR, sisanya berarti 5S 2 4D 10 5P 6 dan seterusnya. Nah, untuk nomor atom yang lebih gede lagi dari 54, contohnya RN 86, kita deketin ke 54XE ya, 6S. Nah, ini susu sapi sedap SF. Nah, F baru muncul di 4. SFDP 5D baru 6P. Itu. Nih, jadi yang diingat yang ini. Ya, yang ingat yang di sini. Di kotak ini. Habis HE 2S, habis NE 3S. Ini sama urutannya, masih susu sapi sedap SFDP itu ya. Nah, S nomor atomnya 16, berarti deket kemana sama gas mulia? Ke 10 Ne. Udah ada 10 Ne, lanjutnya 3S2 udah 12, dia maunya 16. Lanjut ke 3P berapa supaya 16? 3P 4. Tuh, cukup singkat nulisnya. Nah, Fe nomor atomnya 26, deket kemana sama gas mulia? Deket ke AR ya. Udah ada 18 AR. Udah ada 18 AR. Nah, sekarang lanjut yang Fe, udah ada nomor atomnya 26, deket ke gas mulia AR ya. AR nomor atomnya 18. Abis AR tuh diingat 4S. 4S2 udah 20, dia maunya 26. Abis 4S kita ke 3D. Berapa supaya 26? 3D 6 ya. Nah, cukup singkat nulisnya seperti ini.
Nah, Cl nomor atomnya di atas 30 nih. Kalau pakai Kr kelebihan 36, dia 35, berarti masih pakai AR. AR 18, lanjutnya 4S2, 3D10, udah berapa nih? 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30. Nah, dia maunya 35, lanjut ke 4P5 supaya 35 ya. Nah, untuk nomor atom yang lebih dari 50 nih, contohnya I. Nah, kalau pakai Xe udah kelebihan 54, dia 53. Berarti pakai 36 Kr ya. Habis Kr ingat nih 5S ya, 5S2, 4D10, udah berapa nih? 38 tambah 10 berapa? 38 tambah 10, 48. 48 supaya 53 kurang 5P5. Seperti itu, cukup singkat dibanding harus nulis dari 1S2. Nah, kita lanjut ke konfigurasi elektron ion ya. Nah, nanti yang namanya ion tuh ada dua, ada kation, ada anion ya. Kation itu yang muatannya plus, artinya apa? Dia cenderung melepas elektron pada kulit valensi. Anion yang muatannya min. Nah, arti min itu menangkap elektron untuk mengisi orbital kosong pada kulit valensi ya. Nah, kulit valensi itu apa? Kulit valensi kulit terluar, yaitu tempat elektron yang digunakan untuk berikatan. Nah, gampangnya nih, istilah gampangnya, makanya pakai konfigurasi gas mulia biar kelihatan jelas kulit valensinya itu apa. Jadi intinya kulit valensi ini selain si gas mulianya, selain konfigurasi si gas mulia, kalau mau di bahasa mudahnya ya. Nah, misalnya kayak contoh yang tadi nih, kulit valensinya si siapa? Kulit valensinya si yang udah kita konfigurasiin tadi ini ya. Kulit valensinya si S, ya udah selain 10Ne berarti kulit valensinya 3S 3P. Kulit valensinya Fe selain si gas mulia si Ar berarti 4S 3D. Seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, ini tapi dalam bentuk ion. Nah, contohnya nih ya, di nomor 1 ada Mg, nomor atomnya 12. Kita konfigurasin dulu aslinya. Aslinya 10Ne ya. Habis Ne 3S2, udah 12. Nah, membentuk ion Mg2+, berarti yang dilepas di kulit valensinya ini yang terluar. Yang terluar ini dilepas 2 elektron. Jadilah dia tinggal 10Ne aja. Ya, atau kalau mau dijabarin 10Ne itu kan 1S2, 2S2, 2P6. Seperti itu. Nah, Al dekat ke 10Ne juga masih ya. 10Ne 3S2 udah 12, dia maunya 13, berarti tambah 3P1. Nah, ini udah 13. Ketika Al membentuk ion 3+, konfigurasinya gimana? Berarti dia melepas 3 elektron. Elektron yang dilepas di S2 lepas, di P lepas 1 ya. Jadi ini udah nggak ada elektronnya lagi di 3S sama 3P, jadi cukup 10Ne aja. Atau kalau ditulis 1S2, 2S2, 2P6, ini konfigurasi 10Ne ya. Ini konfigurasi netralnya, ini ionnya. Ini netralnya, ini ionnya ya. Nah, Sc nomor atomnya 21. Netralnya 18Ar, 4S2 udah 20 tambah 3D1 ya. 21 kan. Nah, ketika menjadi ion Sc3+, berarti kan melepas 3 elektron. Yang dilepas ya udah di elektron di kulit terluar nih, lepas 2, ini lepas 1. Jadinya tinggal 18 Ar, atau kalau mau ditulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 kalau mau dijabarin Ar-nya. Nah, Fe nih netralnya dekat ke 18 Ar, habis Ar 4S2, 3D. 3D berapa nih? 3D 6 ya. Ini 20 tambah 6 26. Nah, ketika ingin melepas 2 elektron, yang dilepas di elektron yang mana? Yang S atau yang D nih?
Nah, ingat di kulit terluar. Terluarnya luaran 4 atau 3. Kulit itu kan yang angka di depan di bilangan kuantum kan, lambangnya kan N ya. Kemarin udah kita bahas. Nah, luaran kulit 4 dibanding kulit 3, maka ketika dia melepas 2 elektron, yang dilepas di kulit S-nya dulu. Lepas 2 elektron. Jadi kalau ditulis Fe2 plus konfigurasinya 18AR 4S0 3D6, atau bisa juga ditulis karena ini S-nya udah nggak ada elektronnya, jadi cukup 18AR 3D6 yang dilepas di S-nya di kulit yang 4-nya yang paling luar ya. Nah, ketika si Fe membentuk ion 3 plus atau dia melepas 3 elektron, ya udah lepas dulu di S-nya 2. Nah, dia kan mau lepas 3, satunya lagi di D, lepas 1. Berarti tinggal konfigurasi Fe3 plus 4S0 3D 5, atau S-nya udah nggak ada elektron, nggak usah ditulis, tinggal 3D 5. Seperti itu yang dilepas, yang di kulit yang terluar dulu. Terluar nih yang angkanya besar ya. Nah, Cl nomor atomnya 17, kita tulis konfigurasi atom netralnya dulu. Maaf, bukan dekat ke Ar ya. Ar udah kelebihan. Dia 17, berarti dekat ke Ne ya. 10 Ne, 3S2, 3P5. Ketika si Cl-1, -1 tuh artinya menangkap 1 elektron. Yang ditangkap yang belum penuh, si S-nya udah penuh, berarti yang belum penuh si P nangkap 1 elektron. Jadi konfigurasi Cl- 10 Ne, 3S2, 3P6. Kenapa? Karena dia udah nangkep 1 elektron. Ini konfigurasi netral, ini dalam bentuk ion min ya. Nah, contohnya nomor atomnya 8, deket kemana? Deket ke 2He. Habis He, 2S2, 2P4. Ketika membentuk O2 min, berarti dia nangkep 2 elektron. Yang ditangkap yang belum penuh, P-nya kan belum penuh. Orbital P kan orbitalnya belum penuh. Nah, dia ngisi ke orbital yang belum penuh. Si S udah penuh, nggak bisa lagi diisi elektron. Jadi yang menerima elektron itu di P, menerima 2 elektron atau menangkap 2 elektron. Jadi konfigurasi ionnya 2He, 2S2, 2P6. Ini udah menangkap 2 dalam bentuk ion 2 min. Kalau yang ini yang netralnya. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi, aturan konfigurasi elektron penuh atau setengah penuh ya. Nah, aturan ini menyatakan bahwa suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Stabil itu kalau dikatakan elektronnya stabil itu kalau elektronnya terisi penuh. Penuh itu berapa? Ya, kalau S berarti 2, kalau P 6, kalau D 10, kalau F 14. Atau stabil juga dikatakan stabil kalau terisi setengah penuhnya. Misal S berarti setengah penuhnya 1, P 3, D 5, F 7 ya. Tapi fokus kita di sini untuk konfigurasi elektron yang berakhiran pada subkulit D. Jadi kita fokusnya ke subkulit D nih yang bisa kita ubah, bisa cenderung membentuk konfigurasi stabil itu biasanya di subkulit D. Berlaku aturan penuh atau setengah penuh ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Cr. Kalau kita konfigurasikan, kita nulisnya biasa kayak gini. 18AR ya, dia deket ke AR kan. Habis AR 4S2 udah 20, dia maunya 24. Berarti tambah 3D 4. Kalau misalnya di soal tentukan konfigurasi Cr yang nomor atomnya 24, kalau kalian tulis kayak gini, ini salah. Ini tidak stabil dan dia bisa stabil. Kalau yang bisa stabil harus diubah ke stabil. Ya, ini salah. Jadi diubahnya kalau stabilnya gimana? 18AR. Nah, ini kan D nanggung nih.
4. Nah, dia bisa jadi setengah penuh, bisa jadi 5. Gimana caranya? Si S pindah 1 ke D, elektron si S. Jadi sama-sama setengah penuh, S-nya 4, S1, 3D, 5. Ini setengah penuh, ini setengah penuh ya. Nah, orbital setengah penuh ini lebih stabil dan ini yang lebih betul stabil. Jadi yang betul yang kalian pilih yang ini ya. Nah, Cu29 kalau kita konfigurasi masih dekat ke AR, 4S2, 3D, 9. Kalau kalian nulis konfigurasi Cu yang seperti ini salah. Ini konfigurasi tidak stabil dan bisa diubah ke stabil. Kalau bisa diubah ke stabil harus kita ubah karena itu yang lebih stabil ya. AR 18 berarti gimana cara stabilnya? Ya udah harus mengikuti aturan penuh atau setengah penuh. Gimana si D nanggung nih 9. Nah, penuhnya kan 10. Ya udah si S pindah 1 elektron ke D, jadi 4S1, 3D, 10. S-nya setengah penuh stabil, D-nya penuh juga stabil. Nah, ini yang konfigurasi yang stabil, ini yang kalian pilih ya, seperti itu. Kita lanjut berikutnya, contoh soal yang ke-1. Jika suatu atom dengan nomor atom 17, nomor masanya 35, cenderung membentuk ion -1 nih. Ya, pernyataan yang benar. Si X nomor atomnya 17. Dia -1. Cenderung membentuk ion -1. Ya. Nah, kita konfigurasiin dulu jangan yang dalam bentuk ion. Dalam bentuk netralnya dulu ya. 17 berarti konfigurasinya dekat ke 10 Ne ya, 3S2, 3P, ini udah 12 berarti 3P5 ya. Ketika si X membentuk ion -1 artinya dia nangkep 1 elektron. Nah, di mana orbital yang nangkep 1 elektron? Di orbital yang belum penuh. S-nya udah penuh, P-nya belum penuh, berarti dia nangkep satunya di P ya, berarti 3S2, 3P6. Nah, ini udah nangkep 1 nih dalam bentuk ion. Nah, yang ditanya apa lagi nih? Oh, ini pernyataan yang tepat. Neutron. Kalau neutron gimana kemarin udah dibahas ya di notasi atom. Ini A, ini Z. A itu apa? A adalah nomor massa. Ya, Z adalah nomor atom. Nah, neutron gimana cara nyari neutron? Neutron berarti nomor massanya si A dikurang nomor atomnya Z. Ya, berarti berapa jumlah neutronnya? Diketahui nomor massanya 35. Berarti si X ini atasnya 35, bawahnya 17 ya. Berarti neutronnya adalah 35 dikurang 17. Berapa tuh? 35 kurang 17. 18 ya neutronnya. Yang A betul nggak protonnya 18? Salah. Proton sama dengan proton sama dengan nomor atom. Nomor atomnya 17, ya udah berarti protonnya 17. Dalam intinya terdapat 17 elektron ya. Betul nggak nih, dalam intinya terdapat 17 elektron? Betul kalau di atom netral ya. Di dalam intinya terdapat 18 neutron. 18 neutron benar juga. Maaf, ini maksudnya dalam bentuk ion kali ya. Dalam intinya cara nyari elektron kalau dia cenderung membentuk ion -1, cara nyari elektronnya dalam bentuk ion ya, elektron dalam bentuk ion itu nomor atom dikurang muatan ya. Nomor atomnya tadi 17, muatannya -1. Min sama min jadi plus. 17 plus 1 jadi 18. Ini salah ya. Ini betul nih, dalam intinya terdapat 18 elektron. Ini betul. Nah, kalau 17 salah. Konfigurasi elektron ionnya mempunyai 8 elektron valensi. Ini betul. Ini betul. Ionnya kan ya. 8
elektron valensi betul. Dalam intinya terdapat 17 neutron salah. Oh gini aja deh ya. Karena ini nggak diketahui A sama C ini masih tanda tanya, ini dalam bentuk ion atau atom netral, ya udah ini kita salahin aja. Ini kita anggap dalam atom netral ya. Atom netral. Nah, kalau atom netral salah. Harusnya elektronnya 17 juga. Betul, 18. Oh, ini si ambigu ya. Yang penting yang paling benar elektron ionnya ada 8 elektron valensi, yang D ya. Kalau ini masih tanda tanya. Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Contoh soal kedua, suatu atom mempunyai konfigurasi berikut ya. Kulit valensi. Nah, kita harus deketin ke gas mulia aja kalau konfigurasi yang ditanya kulit valensi. Di luar konfigurasi gas mulia berarti dia kulit valensi. Ini 10 18 AR. Ini Ne, ini AR, masih bisa lagi. Kok nggak bisa? Berarti ini kalau ditulis ke konfigurasi gas mulianya 18 AR, 4 S2, 3 D6, 4 P6. Kulit valensinya selain gas mulia ini berarti 4S, 3D, 4P. Ini ya. Contoh soal selanjutnya, berapakah jumlah elektron tunggal pada konfigurasi elektron Cr24? Ya, kita konfigurasin dulu. 24 Cr, 18 AR, 4S2 maaf, 3D4. Tapi ini belum stabil nih, salah. Jadi kita harus tulis konfigurasi stabilnya 4S1, 3D5. Ini setengah penuh ini yang stabil. Elektron tunggal kita gambar aja, si S kotaknya kan 1, si D kotaknya 5. Kita isiin elektron masing-masing. Si S1 elektronnya, si D 5. Berarti berapa jumlah elektron tunggalnya? Ada 6 elektron tunggal. Seperti itu ya. Nomor 4, dengan memperhatikan kestabilan konfigurasi penuh atau setengah penuh, tuliskan konfigurasi dari Ag. Nomor atomnya 47 ya, berarti dia deket ke Kr ya, 36 Kr. Habis Kr 5S2, 4D 10 udah berapa nih? 38 48 kelebihan. 3D 10 48. Si Ag itu 47 ya. Berarti di sini 3D 9 ya. Nah, ini tidak stabil. Kan yang diminta yang kestabilannya kita ubah jadi penuh atau setengah penuh. Jadinya ini pindah 1 ya, jadi 5S1, 3D 10. Ini yang betul karena lebih stabil. Seperti itu ya, semoga dapat dipahami. Sekian pertemuan kali ini. Insyaallah ini terakhir di KD 3.2 ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut di KD 3.3 tentang sifat periodik unsur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.